Kembali lagi bersama Rahman ACB, tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar lovebird mempunyai daya tetas tinggi. Lovebird mania pasti akan hancur hatinya saat melihat telur-telur lovebird tidak menetas semua. Apalagi jumlah telur lovebird banyak tapi tidak ada yang menetas. Lantas apa sih agar telur burung lovebird bisa menetas semua? Sebelumnya banyak peternak lovebird yang kebingungan membuat lovebird cepat bertelur. Setelah lovebird bertelur, permasalahan lain muncul terkait telur yang tidak menetas. Anda tidak perlu khawatir, penangkar lovebird memang sering kali mendapati telur lovebird tidak menetas semua. Hal tersebut wajar dan bisa dijadikan pengalaman. Faktor yang menunjang telur bisa menetas semua juga bervariasi. Tidak hanya dari kualitas telur saja, tapi juga kondisi indukan, gizi makanan, lingkungan, tingkat kebersihan, dan masih banyak lagi faktor lain, eksternal maupun internal dalam penangkaran lovebird. Untuk waktu lovebird bertelur, biasanya burung lovebird bertelur tidak sekaligus langsung banyak. Telur pertama dengan telur kedua biasanya berjarak 2-3 hari. Proses burung lovebird bertelur cukup menyakitkan, seperti seorang ibu yang sedang melahirkan bayinya. Rata-rata telur lovebird berjumlah 3-4 butir. Namun ada juga lovebird dalam kondisi tertentu bisa bertelur lebih dari itu, yaitu 6-7 butir. Banyaknya jumlah telur tidak bisa dipastikan, kemungkinan karena faktor perawatan dan keberuntungan. Tips supaya telur lovebird menetas semua. Nah, sekarang kami akan membagikan beberapa tips agar lovebird menetas semua. Paling tidak ada usaha supaya telur di kandang teman-teman bisa menetas semua. Dan bisa, yang jelas telurnya harus isi semua ya. Pertama, yaitu kandang dan lingkungan yang nyaman. Pada saat proses pengeraman, ciptakan suasana kandang dan lingkungan yang nyaman untuk indukan lovebird yang sedang mengeram. Sebisa mungkin jangan terlalu ramai atau berisik di dekat kandang. Kalau kandang sudah nyaman, lovebird betina tidak akan keluar masuk glodok. Dia akan terus mengerami telur-telurnya. Mungkin indukan lovebird cuma keluar glodok untuk makan dan minum saja, kemudian masuk lagi untuk mengerami telur. Tingkat adaptasi lovebird menurut saya cepat, menjadikan lovebird tidak mudah stres, dan apabila Anda baru membeli yang sudah usia dewasa, sebisa mungkin lovebird tersebut harus disamakan dengan tempat sebelumnya, agar mempercepat proses adaptasi di lingkungan yang baru. Kedua, pakan bergizi dan berkualitas. Indukan burung lovebird membutuhkan pakan yang bergizi dan berkualitas. Berikan pakan-pakan bergizi sebelum kawin. Kalau untuk di Rahman ACB biasanya menggunakan pakan racikan sendiri, yaitu gabah beras merah, gabah Bangkok, millet, dan millet putih, jewawut, kuaci, kenari seed, dan juga 1 minggu sekali dikasih kangkung, ya secukupnya saja. Selain itu, berikan pecahan bata merah dan tulang sotong. Ada lagi yang tak kalah penting, yaitu minuman penyubur telur agar tidak infertil. Kalau burung sudah bertelur, tidak perlu diberi minuman tersebut. Kalau teman-teman ingin menggunakan vitamin seperti itu, silakan. Banyak vitamin-vitamin yang dijual di pasaran untuk di kandang Rahman ACB hanya menggunakan air putih saja, tanpa menggunakan vitamin. Jadi teman-teman kalau misal mau memberikan minumannya vitamin, silahkan saja. Banyak dijual di toko-toko online maupun toko-toko offline yang terdekat. Silahkan dicoba. Ketiga, makanan saat mengeram.
Pakan khusus saat lovebird mengerami telur seperti biasa racikan yang ada dan masih sama seminggu sekali dikasih kangkung. Jadi teman-teman kalau misal mau melihat racikan pakan yang ada di Rahman AJB, silahkan simak video lain di channel YouTube-nya ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Yang keempat, jaga kebersihan kandang. Saat indukan burung lovebird sedang mengerami telur, kandangnya harus tetap dibersihkan. Paling tidak bersihkan kotoran di dasar sangkar, ganti pakan dan minum, dan bersihkan sisa makanan yang jatuh di sekitar area kandang. Sangkar yang kotor bisa berpotensi menjadi bibit penyakit. Selain itu, burung menjadi tidak nyaman dan sering keluar masuk glodok. Hal tersebut menjadikan proses mengerami telur tidak sempurna. Untuk di kandang Rahman AJB, biasanya pembersihannya 1 minggu sekali. Semuanya diganti pakan dan minuman. Pembersihan kotoran juga 1 minggu sekali. Semoga Anda bisa lancar ternaknya dengan menggunakan metode tersebut. Demikian beberapa cara agar lovebird Anda tingkat tetasnya tinggi. Silakan dicoba, kalau semisal cocok ya dilanjut, kalau misal gagal silakan menggunakan metode lainnya. Karena ini hanya sharing saja yang terjadi di kandang Rahman AJB. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird. Kembali lagi bersama Rahman AJB, tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kita akan membahas manfaat bata merah bagi lovebird. Batu bata merah lebih sering digunakan untuk bahan bangunan pembuatan dinding rumah. Ternyata batu bata juga bisa dipakai untuk pakan ekstra puding lovebird. Apa tidak masalah memberikan batu bata merah untuk makanan lovebird? Tentu saja tidak, karena batu bata ini bisa dijadikan pengganti tulang sotoh yang penuh kalsium. Selain pengganti tulang sotong, batu bata merah juga memiliki banyak manfaat untuk lovebird. Silakan simak video berikut manfaat batu merah untuk lovebird. Pertama, membuat paruh dan kuku lovebird tajam. Batu bata merah bisa dijadikan pengganti kayu gigitan. Tekstur batu yang keras dapat dijadikan pengasah paruh dan kuku lovebird agar lebih tajam. Kalau sudah tajam, burung lovebird jadi mudah membuka biji-bijian yang dikasih kita ya, dan bisa memotong batang sayur dan gigit untuk bahan sarang ya. Jadi sangat bermanfaat untuk paruh yang tajam. Kedua, memperlancar pencernaan. Burung lovebird yang makan bata merah, bagian sistem pencernaannya akan berjalan lancar. Batu tersebut bisa dijadikan campuran atau pakan selingan lovebird. Anda dapat mencampur pakan lovebird dengan serbuk bata merah. Jadi bisa juga dihancurkan dulu terus dicampur ke pakan, atau geluntungan saja ya, 1 bongkah atau setengah bongkah. Biasanya kalau saya setengah bongkah bata merah untuk di setiap kandang kotak. Ketiga, warna lovebird lebih cerah. Bulu lovebird terkadang terlihat kusam dan berantakan. Anda dapat memberikan batu bata merah agar bulunya lebih cerah dan mengkilap. Namun jangan hanya memberikan batu merah saja, Anda juga harus rajin memberikan lovebird agar warna bulunya lebih cerah, dan tentunya pakan yang berkualitas ya. Jangan lupa untuk membentuk warna lovebird yang lebih cerah. Keempat, mencegah paruh gajah.
Kalian teman-teman sudah pernah mendengar tentang gangguan pada masalah paruh gajah pada lovebird? Kalau belum, akan kami berikan penjelasan sedikit. Jadi paruh gajah ini adalah pertumbuhan paruh yang tidak normal sehingga ukurannya itu bisa panjang sekali ya, atau lebih besar. Burung menjadi kesulitan untuk makan dan minum karena paruh terlalu panjang. Biasanya kondisi ini terjadi karena burung jarang mengasah paruhnya. Alasan lain, di dalam kandang tidak ada media untuk mengasah paruh seperti kayu, tukang sotong, dan atau batu bata merah. Jadi untuk solusi masalah paruh gajah bisa dengan cara dipotong atau dikikir paruhnya. Kelima, bisa menjadi pengganti tulang sotong. Tulang sotong memiliki manfaat yang sama dengan batu merah, sehingga jika Anda kesulitan membeli tulang sotong, Anda bisa menggantinya dengan batu bata merah. Pemberian batu bata ini sebaiknya dalam kondisi utuhan saja, biarkan burung lovebird memakannya secara perlahan dengan cara digigit. Untuk di kandang Rahman AJB, dua-duanya ada di kandang, jadi lovebird terserah mau memilih batu bata atau sotong. Dan biasanya dua-duanya dimakan, jadi biar nggak repot-repot memilih, ya langsung saja dua-duanya dimasukkan dalam kandang. Efek pemberian batu bata merah pada lovebird, yaitu efek positifnya sudah kami jelaskan di atas. Salah satunya untuk melancarkan pencernaan dan mencegah paruh gajah. Namun efek lainnya yaitu kotoran burung akan berwarna merah. Jika Anda terkejut kotoran berubah menjadi merah, hal tersebut sebenarnya tidak masalah karena kotoran burung menyesuaikan dengan apa yang dia makan. Jika dia makan sayur-sayuran, maka kotorannya akan berwarna hijau. Begitu juga jika lovebird makan batu merah, pasti kotorannya berwarna merah. Ini lebih bagus daripada kotoran lovebird berwarna putih dan cair. Soalnya apabila kotoran putih dan cair itu bertanda burung terkena penyakit perak kapur atau cukup berbahaya apabila tidak segera ditangani. Demikian penjelasan manfaat batu bata merah untuk lovebird. Kalian bisa mencobanya di kandang Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird. Kembali lagi bersama Rahman AJB, tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kita akan membahas lovebird PAUD, Balibu, dan dewasa karena cukup sulit dibedakan dan mempunyai bentuk tubuh yang sama. Meski begitu, kalau diperhatikan dengan seksama, tentu perbedaan lovebird PAUD dan dewasa ternyata sangat jelas sekali. Untuk itu, pembeli atau lovebird mania harus pintar-pintar membedakan antara lovebird PAUD dan dewasa, sebab banyak sekali masyarakat awam tidak mengetahui perbedaan keduanya. Terkadang niatnya mau membeli lovebird dewasa, ternyata dapatnya malah lovebird PAUD. Begitu juga saat mau lomba, kicau mania sering memanfaatkan hal ini untuk mengelabui juri dan peserta lain. Jadi pelaku mengikutkan lovebird dewasa pada kelas lovebird PAUD. Tentunya hal ini menyalahi aturan karena tidak sesuai kelasnya. Terlebih lovebird dewasa kemungkinan besar akan keluar sebagai juara di kelas Balibu. Selanjutnya kita akan mengetahui cara membedakan lovebird PAUD dan dewasa. Simak video berikut. Belajar dari masalah tersebut, juri dan panitia lomba di suatu event mempunyai tips untuk membedakan pesertanya, lovebird PAUD dan lovebird dewasa. Caranya cukup mudah. Pertama, lovebird PAUD atau Balibu selalu berusia kurang dari 5 bulan. Kemudian lovebird ini biasanya mempunyai 6 helai bulu sayap dan warna bulunya belum mengkilap. Selain jumlah helai bulu sayap dan warna bulu, perbedaan lovebird
paut dan dewasa dapat dilihat dari warna paruh, pangkal paruh, serta warna kaki. Kebanyakan lovebird balibu mempunyai paruh berwarna kuning atau pink pucat. Kemudian pangkal paruhnya seperti ada kumis hitam. Tak hanya itu, kaki-kaki lovebird paut juga mempunyai garis atau totol-totol hitam. Agar Anda lebih mudah dalam membedakan lovebird paut dan lovebird dewasa, Anda bisa mengetahuinya dengan ciri-ciri fisik sebagai berikut. Pertama, paruh lovebird. Paruh lovebird paut. Burung lovebird paut dan atau balibu biasanya warna paruhnya pink untuk jenis paruh merah, atau agak kekuningan untuk jenis lovebird paruh putih. Terkadang di bagian pangkal paruh juga terdapat warna hitam menyerupai kumis. Warna hitam yang muncul di pangkal paruh ini sebagai petanda bahwa usia lovebird tersebut masih di bawah 3 bulan. Untuk lovebird dewasa, warna paruh lovebird dewasa terlihat tegas dan cerah. Kalau bukan merah ya pasti putih, sebab ada dua jenis lovebird dengan paruh merah dan putih. Jadi perbedaannya sangat jelas ya untuk paruh lovebird paut dan lovebird dewasa. Kedua, kaki lovebird. Kaki lovebird paut atau balibu biasanya berwarna hitam, terutama pada jenis lovebird paruh merah. Lovebird balibu yang semakin banyak warna hitam di kakinya maka semakin muda umurnya. Sebaliknya kalau trotol hitamnya sedikit berarti lovebird tersebut sudah tua. Untuk lovebird dewasa pada kakinya biasanya di paruh merah sisi kakinya lebih keras. Trotol hitam memudar menjadi abu-abu bersih. Sementara jenis lovebird paruh putih warna kakinya lebih kelihatan seperti pink pucat. Ketiga, warna bulu lovebird. Untuk ciri yang ketiga, warna bulu lovebird pada paut atau balibu biasanya masih terlihat kusam, warna bulunya belum mengkilap karena tidak banyak memproduksi minyak di bulunya dan belum ganti bulu dewasa. Bahkan jika lovebird paut usianya di bawah 2 bulan, maka bagian ekor masih pecah-pecah. Dan untuk lovebird dewasa, sudah pasti burung semakin dewasa akan kelihatan lebih cantik. Begitu pula dengan lovebird dewasa, pasti bulunya sudah rapi dan terlihat cerah mengkilap. Namun lovebird dewasa bulunya akan terlihat kusam kalau mendekati masa mabung. Keempat, mata lovebird. Mata lovebird, ciri cukup mudah dikenali dari lovebird paut adalah matanya. Sebab mata lovebird paut biasanya masih segar di area klepnya atau di kacamata. Untuk bola matanya terlihat besar menonjol, tapi tidak semua jenis lovebird balibu begitu ya. Jadi tetap masih ada faktor lainnya. Dan untuk mata lovebird dewasa, namanya juga lovebird yang sudah dewasa, pasti kelihatan ada keriputnya, terutama pada bagian klep mata. Kemudian kedua matanya sudah tidak menonjol lagi. Yang kelima, suara lovebird. Suara lovebird paut belum bisa dikenali sepenuhnya. Bahkan suara lovebird balibu cenderung samar atau kasar dan justru lebih mirip suara burung emprit. Apabila suaranya mirip seperti burung emprit, pasti usia lovebird tersebut masih di bawah 2 bulan. Tapi ada juga kasus lovebird usia muda yang sudah lantang dan ngekek panjang. Untuk lovebird dewasa, untuk masalah suara tidak perlu diragukan lagi. Lovebird dewasa mempunyai suara yang lantang dan keras. Lovebird ini bisa menirukan berbagai suara masteran dengan baik. Keenam, durasi ngekek lovebird. Untuk durasi ngekek lovebird, walaupun masih paut, tapi burung lovebird paut sudah bisa ngekek. Tapi durasi ngekeknya berbeda-beda. Biasanya lovebird balibu ngekek paling panjang sekitar 20 detik saja. Jika ada lovebird paut yang ngekek dengan durasi lebih dari 20 detik, kemungkinan besar adalah
lovebird dewasa, tapi bisa juga lovebird PAUD sudah bisa mencapai durasi ngekek 20 detik. Lovebird PAUD yang durasinya ngekek sampai 20 detik sudah bisa dikatakan sebagai jika bakal lovebird konslet atau lovebird ngekek panjang. Pasalnya kebanyakan lovebird Balibu cuma ngekek sekitar 3 detik atau tak sampai 10 detik. Beda cerita kalau lovebird dewasa, karena dilihat sekilas saja sudah terlihat bila lovebird tersebut merupakan lovebird dewasa. Namun kami akan memberikan ciri-cirinya agar Anda lebih mudah mengenali burung lovebird dewasa. Untuk lovebird dewasa, seekor lovebird bisa ngekek bermenit-menit. Bahkan ada seekor lovebird yang bisa ngekek dengan durasi lebih dari 5 menit. Namun kemampuan ini tidak dimiliki semua jenis lovebird. Soalnya lovebird biasanya mayoritas cuma bisa ngekek di hitungan detik sampai 1 menit. Demikian cara membedakan lovebird PAUD atau Balibu dengan dewasa yang sekiranya bisa dibedakan. Yang terpenting Anda mengetahui ciri-ciri dari lovebird PAUD dan dewasa, maka Anda sudah dapat membedakannya walau cuma dilihat sekilas saja. Namun diperlukan kejelian dan pengalaman untuk bisa membedakan mana lovebird PAUD dan dewasa. Sebab terkadang panitia lomba saja bisa kecolongan dalam mengecek peserta lovebird Balibu atau lovebird dewasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird. Kembali lagi bersama Rahman AJB, tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang cara beternak lovebird. Harapannya supaya calon penangkar lovebird bisa beternak lovebird sebelum memulai. Anda harus mengetahui langkah-langkah dasar untuk berternak. Simak video berikut ini. Dasar ternak lovebird. Indukan sehat dan berkualitas. Pilihlah indukan lovebird dari keturunan yang berkualitas. Biasanya kalau indukan berasal dari keturunan yang sehat dan berkualitas, maka anakannya nanti juga berkualitas. Setelah itu, Anda bisa memilih indukan lovebird dari sisi suara atau kontes kecantikan warna lovebird. Kalau bisa, Anda beternak kedua jenis lovebird tersebut. Jadi teman-teman bisa masuk di beauty contest maupun di gantangan atau lomba ekek. Yang kedua, usahakan usia lovebird siap kawin. Lovebird yang siap kawin biasanya berusia minimal 1 tahun. Jangan lupa Anda juga harus memilih indukan lovebird jantan yang lebih tua dari betina. Hal ini ditunjukkan agar indukan jantan bisa lebih mendominasi pada saat melakukan proses kawin. Siapkan kandang ternak. Kandang atau sangkar untuk berternak lovebird menyesuaikan jumlah lovebird yang Anda ternakan. Untuk Rahman AJB menggunakan metode kandang ternak kotak atau kandang soliter agar silsilah gennya jelas, atau biasanya yang dibeli di toko-toko burung, kandang kotak normal ya. Tapi terserah jenengan mau pilih kandang ternak yang mana. Untuk di Rahman AJB sarankan menggunakan kandang yang standar saja. Keempat, siapkan glodok. Lovebird membutuhkan tempat bertelur atau tempat mengalami telur yang dinamakan glodok. Agar lovebird nyaman, di sekitar glodok disediakan kayu yang sudah diserut ranting kecil atau dedaunan untuk tempat membuat sarang. Oh iya, jangan biarkan mereka yang membuat sarang sendiri. Jadi, biarkan lovebird tersebut membuat sarang sendiri.
Biasanya glodok-glodok tersebut dijual di toko-toko burung juga banyak. Untuk sarang sendiri, Rahman AJB menggunakan bahan sarang batang pohon kelapa. Kelima, pastikan jenis kelamin lovebird. Anda harus mengetahui jenis kelamin lovebird dan memastikan lovebird yang Anda kawinkan memiliki kelamin yang berbeda. Pasalnya, lovebird yang terlihat berpasangan belum tentu mempunyai kelamin yang berbeda. Terkadang lovebird jantan bisa berpasangan dengan pejantan lainnya, begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui jenis kelamin lovebird jantan dan betina, lebih akurat menggunakan seks DNA. Untuk Rahman AJB, semuanya menggunakan seks DNA. Kemungkinannya melesetnya juga kecil, jadi lebih disarankan untuk teman-teman. Keenam, siapkan pakan yang berkualitas. Agar lovebird cepat bertelur, coba tingkatkan gizi pada makanan harian lovebird, seperti pemberian pakan campuran racikan Rahman AJB, yaitu gabah beras merah, millet, gabah Bangkok, Jawa Wood, millet merah, kuaci, kenari seed, atau tonton saja video lainnya sudah kami share. Kemudian tambahan tulang sotong, bata merah, dan kangkung seminggu sekali. Cara menjodohkan lovebird. Kalau sudah mengetahui dasar-dasar berternak lovebird, kini saatnya Anda mengawinkan lovebird. Bagaimana caranya? Anda cukup memasukkan lovebird yang sudah dipastikan jantan dan betina ke dalam kandang ternak, lalu tunggu beberapa hari. Apabila lovebird tersebut masih berantem atau bertengkar, silakan menggunakan cara dengan menggunakan kandang kotak sekat. Kemudian tunggu sampai kedua lovebird tersebut menempel satu sama lain di sebelah sekat tersebut, baru kemudian disatukan dan dipantau apa masih bertengkar atau tidak. Kalau sudah tidak bertengkar, langsung dilanjutkan saja ke kandang ternak. Penanganan saat lovebird bertelur. Jika memang sudah berjodoh, biasanya lovebird betina langsung bertelur. Lovebird yang sudah mau mengerami telur akan mengerami telur hingga 18-23 hari. Untuk perawatan masih seperti biasanya, belum ada tambahan lain-lain. Selain itu, selalu berikan makanan bergizi pada lovebird saat proses pengeraman telur. Anda juga harus memastikan bahwa lovebird betina dalam keadaan fit, tapi jangan terlalu sering diintip karena mitosnya dapat membuat telur lovebird tidak menetas. Namun di Rahman AJB masih tetap menetas, jadi mitos tersebut terbantahkan. Jadi burung lovebird tetap perlu adaptasi untuk bisa dilihat setiap hari. Kalau semisal pengen amannya, ya nggak usah dibuka-buka glodoknya. Tunggu saja sampai hitungan hari di mana telur tersebut menetas. Perlu Anda ketahui, lovebird yang pertama kali bertelur, sebagian besar telurnya tidak menetas. Ini wajar, karena lovebird mungkin belum siap kawin, dan mungkin karena beberapa faktor lain. Di antaranya usia belum mapan, faktor lingkungan, serta faktor pakan. Namun Anda tak perlu khawatir, karena pada produksi kedua biasanya telur akan menetas. Nah, telur pertama lovebird yang tidak menetas tadi sering dinamakan telur dara. Jadi jangan frustasi dulu, tetap semangat ternaknya. Tapi dalam beberapa kasus, ada indukan lovebird yang baru pertama menelur dan bisa menetas dan membesarkan lovebirdnya. Jadi tetap menunggu keberuntungan. Penanganan saat lovebird menetas. Penanganan saat telur lovebird menetas biar bisa dilakukan oleh indukan. Anda tunggu saja sampai anakan lovebird keluar dari sarang. Setelah itu, Anda dapat meloloh anakan ke lovebird. Nah, kapan tepatnya Anda boleh meloloh lovebird untuk memisahkan anakan lovebird dengan indukan? Anakan lovebird dapat dipisahkan dari indukan pada usia 10 atau 2 minggu. Kalau sudah pisah, Anda harus memberikan pengawasan ekstra ke anakan lovebird.
Paling tidak berikan lampu 5 watt sebagai penghangat atau banyak yang dijual bebas dengan menggunakan inkubator. Untuk teman-teman terserah saja untuk menggunakan metode yang full loloh induk atau diambil dan diloloh sendiri. Untuk Rahman AJB biasanya diambil di umur 3 minggu. Penanganan saat lovebird loloh anakan. Untuk meloloh anakan lovebird, sebaiknya Anda menggunakan suntikan yang besar agar lovebird tidak tersedak. Suntikannya pun harus aman. Jarum suntik dilepas dulu, kemudian diganti dengan selang elastis seperti kantil pentil, karet pentil. Di toko-toko juga sudah ada alat loloh anakan ya, jadi nggak usah repot-repot menggunakan jarum suntik. Jadi langsung beli aja yang sepaket langsung itu untuk loloh anakan. Lantas makanannya apa saja? Menu makanan lovebird bisa berupa makanan bayi yang telah diseduh dengan air hangat dan makanan bergizi lain yang lembut-lembut. Biasanya beli bubur loloh langsung juga tidak apa-apa, banyak di toko-toko. Anda dapat meloloh anakan lovebird berkisar 4 jam sekali. Lalu lakukan hal ini setiap hari sampai anakan lovebird bisa makan sendiri. Jika Anda ingin anakan lovebird cepat jinak dan bisa diajak bermain, maka berikan perhatian ekstra, panggil namanya, serta ajaklah bermain di luar sangkar sambil belajar terbang. Untuk teman-teman yang akan menggunakan metode full loloh induk, bisa menggunakan jagung dan pur untuk makanan ekstra saat indukan sedang meloloh anakan. Demikian cara ternak lovebird untuk teman-teman yang memelihara lovebird. Mungkin nanti Anda akan merasa kerepotan memelihara lovebird, tapi lama-kelamaan sering berjalannya waktu, berternak lovebird akan menjadi hobi yang menyenangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird. Oke, kembali lagi bersama Rahman AJB. Kali ini kita akan memanen anakan full loloh induk sekitar umur 2 bulanan, yaitu dari indukan Biola Green dengan Biola Ewing Gold. Langsung saja, ini soalnya sudah bertelur ya, sudah saatnya dipanen anakannya. Kita langsung saja coba lihat. Sudah ada telurnya, anakannya belum keluar. Itu anakannya, ini indukan betinanya udah bertelur. Nah, itu anakannya jadi Biola Green. Oke, kita lepas dulu pakan dan minumnya terlebih dahulu. Oke, sudah saya singkirkan pakan dan minumannya, langsung kita panen saja. Ini cuma 1 ekor ya, dari sekitaran 4 telur waktu itu jadi 1 ekor, nggak apa-apa, lumayan. Kita panen dulu, kita buka dulu glodoknya untuk bisa mengeluarkan anakannya, soalnya ini udah bertelur ya, jadi takut ganggu indukannya. Ini nanti kita juga tetap kasih sarang. Oke, kita ambil anakannya. Oke, bentar. Oke, langsung kena. Itu indukan betinanya sama jantannya. Oke, langsung saja kita masukkan ya. Ini pedas banget ini, bagus banget warnanya, Biola Green. Langsung saja kita masukkan ke tempat ini ya. Oke, sudah ya. Risiko loloh induk seperti ini pasti itu selalu giras, tapi untuk perlombaan ini lumayan juga, ini bagus.
Oke, selanjutnya kita akan membersihkan kandangnya ya. Oke, berhubung indukannya sudah bertelur, kita bersihkan yang kelihatan saja. Nah, ini riskan ya, riskan lepas maksudnya. Jadi kita bersihkan yang kelihatan saja. Yang kelihatannya udah nggak apa-apa. Kita bersihkan. Nanti kita kasih bahan sarang yang baru ya, supaya dia ngelerem lagi dan menyusuh. Oke, sudah. Bawangnya belum. Tuh lihat berapa telur. 6 telur. Semoga menetas banyak dan isi ya, semoga. Oke, terima kasih untuk kali ini. Panen kali ini hanya mendapatkan 1 poin saja. Kemudian kita akan memasarkan burung tersebut, Viola Green, dipasarkan. Oke, terima kasih. Semoga menikmati channel Rahman AJB. Salam lover. Oke, kembali lagi bersama Rahman AJB. Kali ini kita akan panen dari indukan Viola Blue Split PF dengan Viola Ewing Green PF Split PB, menghasilkan 2 ekor ya. Ini langsung kita cek saja anakannya. Si digelodok sepertinya. Nah, itu keluar. Belum bertelur tapi. Nah, itu sudah keluar semua. Jadi Viola Green dan Viola Green PF. Oke, kita lepas dulu untuk pakan dan minumnya sebentar. Oke, sudah kita lepas. Saatnya panen ya. 2 ekor Viola Green Split PF dan Viola Green PF Split Blue. Oke, langsung saja kita ambil burungnya biar bisa cepat bertelur kembali. Viola Green ini juga mantap sekali ini. Umur 2 bulanan sama full lolo induk. Tinggal yang Viola Green PF ya, itu belum. Oke, kita masukkan dulu sini. Oke, selanjutnya satu lagi. Yap, itu Viola Greennya. Langsung kita panen saja. Termasuknya pekat ya, sayapnya udah hitam kan. Oh, hitam. Viola Green PF. Oh, kakinya udah kelihatan buat ya. Oke, palanya juga bagus banget. Merah. Viola Green PF. Dari indukan luar biasa Viola Ewing Green PF Split PB dengan Viola Blue Split PF. Oke, langsung kita masukkan kembali. Ya. Sip. Viola Green Split PF Blue dan Viola Green PF. Selanjutnya kita akan bersihkan kandangnya. Oke, langsung saja kita bersihkan karena indukannya sudah di luar. Kita bersihkan saja santai. Buang saja, buang yang
dalam. Belum bertelur ya. Nah, masih kosong, nanti kita akan taruh sarang juga biar dia cepat bertelur kembali. Sepertinya sudah mau bertelur, pantatnya sudah besar ya. Semoga saja bertelur kembali dan menghasilkan anak yang banyak. Oke, sudah bersih, kita kembalikan lagi. Nih kaca juga jangan lupa dibersihkan ya, gunakan air. Oke, terima kasih sudah menonton panen kali ini. Dapat 2 ekor Biola Green Split PF Blue dan Biola Green PF Split Blue dari indukan Biola Ewing Green Split PB dan Biola Blue Split PF. Terima kasih sudah menonton video dari Rahman AJB. Salam lovebird.